Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bos Niti, welcome back to our content podcast. Hari ini bersama dengan Ate sebagai host hari ini, dan kita kedatangan tamu yang spesial dari teman-teman siswa berprestasi SMA Boswa Bina Insani. Nah, di sini udah kehadiran kedua siswa-siswi berprestasi dari SMA Boswa Bina Insani. Langsung aja boleh perkenalan diri, disebutkan nama dan juga kelasnya, dimulai dari. Halo, nama aku Nakesa. Aku dari kelas 12-4. Halo, nama saya Andika. Saya dari kelas 12-1. Oke, bersama dengan Nakesa dan juga Andika. Oke, sebelumnya karena tadi kita udah kenalan nih, dan teman-teman juga udah aku juga udah tahu gitu ya, teman-teman ini memang diundang ke sini untuk bercerita atau sharing-sharing aja nih terkait prestasi yang udah pernah didapatkan sama teman-teman. Jadi kita di sini santai aja dan bisa ceritain aja pengalamannya. Oke, mungkin dari pertanyaan pertama dulu nih, aku mau tanya dulu mungkin ke Andika, sejak kapan Andika di sekolah Boswa Bina Insani? Apakah memang dari SMA aja atau pernah juga di SMP di sini? Kalau saya di Bina Insani itu dari SMP. Dari SMP saya pindah ke SMA. Oke, berarti melanjutkan ya dari SMP Bina Insani ke SMA Bina Insani. Kalau Nakisa gimana? Aku pindahan baru masuk kelas 11. Oh, baru masuk kelas 11. Dari sekolah? Dari Malaysia dulunya. Oke, berarti dari Malaysia pindah di kelas 11 ke Boswa Bina Insani ya. Oke, nah karena teman-teman udah jadi siswa di SMA Boswa Bina Insani, kira-kira hal apa sih yang paling berkesan di selama jadi siswa di sekolah Boswa Bina Insani? Mungkin boleh dari Nakisa dulu karena kamu pindahan ya. Gitu. Karena baru, jadi kayak kurang banyak, tapi yang aku suka banyak event-event seru gitu. Oke, kalau dari Andika gimana? Kalau saya lebih ke secara sosial. Banyak orang di sini tuh sangat sopan banget. Oke, emang orang-orangnya pada ramah banget ya gitu. Oke deh, berarti hal berkesan selama jadi siswa di SMA Boswa Bina Insani apa? Kan tadi kan udah ketemu nih sama orang yang ramah gitu kan, dan event-eventnya seru. Kira-kira dari yang udah kalian sebutin atau mungkin ada hal lain nih yang bikin kalian tuh berkesan gitu sekolah di sini apa? Boleh dari Nakesa. Tapi kayak emang environment dari guru-gurunya, teman-temannya semua baik-baik. Oh gitu, oke. Kalau dari Andika? Saya emang sama Oke, berarti emang lingkungan sosialnya benar-benar bikin kalian impress dan berkesan gitu ya? Oke, kalau misalnya dari menurut kalian berdua, kira-kira apa sih yang bikin lingkungan sekolah ini berpengaruh ke perkembangan kalian? Kalau kita lihat tadi dari jawabannya kan dari lingkungan sosialnya, tapi apa sih yang bikin mungkin perubahan yang sebelumnya, sebelum kalian bersekolah di sini tuh nggak kalian rasain, tapi ternyata itu bikin kalian berkembang gitu setelah di sini? Kira-kira ada perubahan apa? Aku kan masuk ke waktu itu seminggu sebelum ulangan banget, jadi benar-benar langsung belajar gitu, jadinya lebih termotivasi juga. Terus di sini orang-orangnya juga lebih kayak kompetitif gitu, jadinya jadi lebih semangat belajar. Oke, karena lingkungan teman-teman yang sangat berambisi, pengen juga berprestasi, jadi kamu ikut termotivasi ya. Kalau Andika gimana? saya juga sih. Mereka sangat berambisi dan sangat tinggi. Jadi karena mereka saya juga mulai lebih rajin belajar. Oke, berarti emang lingkungannya positif, bikin kita juga jadi pengen terus berkembang gitu ya. Oke deh, karena tadi kita emang awalnya pengen ngobrolin soal prestasi nih ya. Kira-kira teman-teman punya nggak sih tipe belajar atau kayak kebiasaan kalian belajar gitu untuk yang bisa sampai jadi berprestasi gini? Apakah memang kalian punya jadwal tersendiri untuk belajar atau kalian yang memang sesuai mood aja gitu belajarnya? Kalau yang sehari-hari mungkin sesuai mood, tapi kalau yang kayak misal ada ulangan, kayak yang ulangan sekarang nih, ulangan semester gitu, biasa harus dari 2 minggu sebelum biar masuk banget. Oh gitu, berarti kalau misalnya sehari-hari memang sesuai dengan mau atau enggak gitu, tapi yang penting ketika ujian memang harus dari jauh-jauh hari gitu ya. Kalau Andika gimana? Saya tuh belajar biasanya cuma ya memang kurang mengerti materinya. Oke. Jadi kalau saya refleksi dari materi sekolah dan saya ngelihat yang ini saya mungkin kurang mengerti atau kurang paham, saya coba belajar dulu. Berarti review lagi ya di rumah gitu. Misalnya ada materi di sekolah yang belum dimengerti, jadi di review lagi gitu ya. Yes. Keren banget ya.
jujur aku waktu sekolah tuh sama sekali kayak mager gitu kalau belajar di rumah, paling kayak dengerin aja di sekolah, ya udah kalau masuk apa kata guru-guru masuk ya udah apa namanya belajar biasanya kalau cuman mau satu hari sebelum ujian gitu, namanya kan sekarang tuh SKS ya, sistem kebut semalam. Tapi kalian gitu gak sih kalau mau ujian, atau emang kalian tuh tipikal yang nggak suka SKS gitu, atau ada juga momen-momen tertentu yang bikin kalian juga SKS gitu? Dulu gitu, tapi sekarang gitu. udah enggak. Oke, karena lingkungannya juga apa gimana? Karena udah mau masuk university jadi harus lebih Serius. Oke, kalau Andika? Saya jujur sih, saya masih SKS nih. Oh gitu. Jadi, kalau saya sekarang SKS itu sama saya, kita Oke. belajar bareng. Oh gitu. Jadi lebih kepada karena Andika sendiri setiap harinya emang suka review materi, jadi SKS itu kayak memperkuat aja nggak sih? Iya. Memperkuat yang sebelumnya memang udah dipelajari. Oke, keren keren keren. Nah, mungkin nextnya aku mau tanya, kalian pernah nggak sih ngerasa stuck pas lagi belajar, atau misalnya kalian kehilangan motivasi gitu sebelum kalian ujian, atau misalnya pas kalian belajar sehari-hari aja gitu? Kalau saya sendiri itu, saya pernah kayak gitu. Akun itu saya berhenti belajar, saya take a break, saya main dulu sama teman. Di situ saya baru ada motivasi lagi gitu. Oke, berarti emang punya cara sendiri untuk bisa bikin motivasi itu ada lagi gitu ya. Kalau dari Nakesha gimana? sama sih. Biasanya kalau kayak gitu biasa istirahat dulu, nonton, dengerin apa gitu-gitu, kalau baru belajar lagi. Oke. Emang sih sebagai siswa kita harus punya waktu jeda ya. Jadi nggak selalu 24 jam belajar, karena nanti otaknya juga ngebul atau capek gitu ya. Walaupun kalian siswa berprestasi, tapi kan tetap kalian juga manusia yang harus beristirahat gitu. Oke, kira-kira ada nggak sih kebiasaan kecil yang sering kalian lakuin, atau memang kayak ibaratnya dalam tanda kutip ritual kalian sebelum kalian misalnya ikut lomba atau ikut kegiatan tertentu gitu, yang berdampak ke prestasi kalian gitu? Ada nggak? Kan lombanya biasanya kan nggak cuma di akademik doang, kadang-kadang olahraga. Kalau yang olahraga harus latihannya jauh-jauh hari, kalau yang akademik biasanya nyiapinnya kayak beberapa hari sebelumnya doang gitu. Kalau Andika? Kalau saya sendiri biasanya itu sih special preparation buat lomba gitu kan. Dia cuma biasanya sama kayak biasa review materi bisa gitu. Oke. Maksudnya mungkin kayak biasanya kan ada ya orang kayak kalau misalnya mau naik ke panggung, ini kita contoh aja ya, dia latihan vokal dulu atau apa, atau mungkin kalian punya sesuatu benda yang harus kalian bawa ketika memang untuk memotivasi kalian ketika lomba, atau kalian perlu juga nih minta restu orang tua, atau misalnya kalian perlu kata-kata penyemangat gitu, ada nggak sesuatu yang mirip kayak gitu? Nggak sih kalau aku. Gitu. Kalau saya sih yang penting ini sih, saya selalu dari orang tua di yang paling bagus. Oke, udah pasti ya, pasti orang tua bakal selalu mendoakan kalian gitu. Oke, kita langsung masuk nih ke prestasi yang udah kalian dapat gitu ya. Ini baik yang akademik maupun yang non. Tapi pasti kebanyakan yang tercatat sini yang akademik. Mungkin aku mau tanya dulu nih ke Nakesha sendiri. Kira-kira di sini kan kamu tuh tertulis pernah ikut atau pernah jadi delegate UN Women ya di Asia Youth International MUN Virtual Conference, betul? Gitu. Nah, boleh dong diceritain ketika kamu jadi UN delegate itu gimana? Jadi awalnya kan cuma lagi lihat di Instagram, terus lewat, terus minta ke mama boleh nggak, terus kata iya boleh, sekalian buat kumpulin sertifikat juga, soalnya kan nanti kepake juga kalau udah masuk ke university kan. Nah terus sekalian juga buat ngasah apa namanya, speaking ability-nya juga, public speaking-nya juga, jadinya banyak juga sih waktu itu yang di prepare dari skripnya, terus materinya gitu-gitu. Berarti lebih kepada teknisnya itu, spesifiknya kamu ketika ikut kegiatan tersebut apa yang kamu lakukan gitu? Biasa tuh nyari kayak general information yang related sama topiknya, terus nyiapin kan biasanya disuruh bikin kayak kayak KI gitu, tapi bukan KI gitu loh, kayak panjang gitu, terus nyiapin materi-materinya, terus nanti kalau misal mau, kan kayak ada debatnya gitu kan, gimana caranya, terus sekalian increase English skills juga. Oh oke. Tapi untuk ikut kegiatan kayak gitu ada proses seleksinya juga nggak? Awalnya ada, dia kayak bikin in letter dulu, desain, kalau udah bagus baru bayar. Berarti tetap ada proses seleksinya dulu sebelum kamu bisa jadi delegate situ ya. Kalau boleh tahu tantangan terbesar kamu nih selama kamu ikut kegiatan itu tuh apa? Kan
sebenarnya I'm not really like extrovert banget, jadinya tantangannya tuh jadi kayak awalnya takut mau ngomong, takut mau ikutan, mau aktif gitu, tapi lama-lama biasa aja. Oke, berarti ini juga jadi satu batu loncatan kamu untuk jadi pribadi yang lebih berani lagi di bersosialisasi atau lebih kayak memberanikan diri untuk speech atau berbicara di community ya. Ya. Keren. Oke, untuk Nakasha sendiri ini kan berkesinambungan juga sama kegiatan-kegiatan internasional yang kamu sering ikuti gitu kan ya. Kamu juga diterima kan di University Malaya di Malaysia. Wow, keren banget teman-teman Bos Niti. Boleh dong diceritain gimana prosesnya dan gimana perasaan kamu pas kamu terima surat atau dinyatakan diterima itu gimana? Jadi emang pengen balik lagi ke sana. Terus prosesnya udah jauh-jauh hari banget, dari kayak setahun sebelumnya udah nyari-nyari mau di mana. Terus nemu University of Malaya karena emang pengen di situ, karena katanya kan top 1. Jadi biar nanti kalau udah lulus gampang nyari kerjanya. Terus yang di prepare paling nilai-nilainya. Terus karena nilai-nilai yang pas dulu pas di Malaysia agak kurang, jadi yang pas di SMA harus di Inggrisin banget gitu. Terus kemarin pas dikasih suratnya, di eligibility letternya, seneng banget. Oke, gimana tadi kan udah disebutin juga emang dari jauh-jauh hari ya. Kalau boleh tahu spesifiknya kamu udah prepare dari bulan apa atau apa yang kamu lakuin atau tahapan seleksinya ada apa aja? Jauhnya jauh banget, kayak dari tahun lalu deh, kayak pas pindah ke sini udah langsung nentuin mau di situ. Terus berarti emang udah prepare banget ya, gitu ya. nyari-nyari gimana caranya. Terus stepnya tuh pertama paling tinggal, kalau misalnya lebih gampang nyari agen, kalau enggak mungkin apply sendiri tapi agak susah. Terus nyiapin nilainya, rapotnya itu yang paling susah, soalnya harus dikejar nilainya kan harus bagus. Terus paling sama tes IELTS. Oke, sama tes IELTS ya. Tapi kamu udah selesai atau masih nunggu pengumuman untuk tesnya? Tes IELTS-nya? Nanti abis lebaran. Oh, habis lebaran. Oke, teman-teman Bos Niti, doain ya semoga hasil tes IELTS dari Nakasha bagus. Amin. Oke, tadi kan Nakasha udah cerita pengalamannya selama proses belajar dan juga proses seleksi sebelum diterima di University Malaya. Mungkin sekarang kita gantian nih Kak Nika. Kalau aku lihat list prestasi Anika itu kan kebanyakan di fisika ya. Kalau di sini dilihat dari peraih nilai TK tertinggi bahasa Inggris dan fisika, terus kamu juga pernah jadi perwakilan SMA Boswabina Insani ke OSNK di bidang fisika juga. Sebetulnya emang kamu tuh suka banget sama fisika dari dulu atau kamu baru nemuin passion kamu di fisika tuh ketika SMA gitu? Jadi saya kecil suka sains. Okay. Saya dari kecil tuh ya kan itu saya sangat interesting, dan saya mulai suka fisika itu saat saya SMP, karena di SMP mereka kan ada program IGCSE gitu. Dan dari itu saya tuh melihat fisika itu memang sangat menarik dia daripada yang lain. Jadi dari SMP saya mulai suka fisika, dan pas SMA saya makin suka lagi dia, hingga makanya saya mengikuti banyak fisikanya. Oke, keren. Aku jujur, waktu aku zaman sekolah, aku lebih sukanya kimia dibanding fisika. Karena kayaknya fisika lebih hitungannya lebih agak complicated dan ribet gitu ya. Berarti kamu jago dong matematikanya. Oke, pantesan kamu daftar di universitas juga yang jurusannya ada Math and Physical Science. Yes. Oke. Nah, karena tadi aku juga sempat mention kamu ikut OSN di bidang fisika, itu kan 2 kali ya. 2 kali loh teman-teman Bos Niti, tahun 2024 dan 2025, betul? Kalau boleh tahu, ceritain dong pengalaman kenapa kamu bisa ikut selama 2 tahun berturut-turut dan apa perbedaannya dari kedua tahun itu? Itu jujur saya lebih tahu saya itu bisa layak di OSN begini. Saya bilang saya itu beneran suka itu karena juga saya ada teman yang ikut. Dan karena saya ada teman itu, saat kita sedang belajar untuk OSN, kita itu lebih mendalam diskusi, kita lebih lihat, oh ini di sini salah, di sini benar, kenapa, dan kenapa ini benar. Jadi memang karena itu baru testing, saya belum tahu. Tapi habis OSN pertama, saya kan gak lolos. Jadi yang kedua saya ngeliat, oh ini mungkin saya butuh di-improve belajarnya. Saya
motivasi saya untuk lebih lebih berkembang lagi dari yang evaluasi di tahun sebelumnya, apa yang belum kamu bisa kamu perbaiki di tahun berikutnya. Jujur aku bener-bener amazed banget sama prestasi kalian. Dan Andika juga kalau nggak salah kamu juga diterima ya di University of Toronto di Kanada di jurusan Mathematical and Physical Science. Jujur itu boleh diceritain nggak sih gimana perasaan kamu atau mungkin proses seleksinya sama seperti yang tadi tanya juga kan Kesha? Proses seleksinya saya itu mulai milih University of Toronto itu karena saya itu diajak oleh kepala sekolah Binsani Pak Nasir untuk mengikuti ada program pembentukan untuk siswa Garuda. Oke. Nah, saya itu dan saya menjadi lebih siap karena mereka juga menyiapkan SAT dan juga tes IELTS. Oke. Dan dari itu saya itu sebenarnya banyak dia untuk tes SAT. Saya itu menggunakan Khan Academy. Itu kayak website. Dan saya belajar di dia itu seingat saya seminggu sebelum SAT saya udah mulai mengulang materi-materinya dia. Saya dapat nilainya cukup bagus dia untuk SAT. Untuk IELTS saya itu jujur nggak belajar banyak. Saya lebih ke YouTube video tentang kayak test your IELTS score lagi. Jadi saya mencoba aja speaking, coba writing seperti itu. Saya itu mencoba apply ke University of Toronto dan untungnya saya keterima. Wah, keren banget. Kalau misalnya di sini tertulis skor tes IELTS kamu 7.5 ya. Oh, keren banget. Semoga mereka juga bisa sama nih. Jadi kalian sama-sama keren juga gitu. Mungkin kalau bisa lebih tinggi lagi skornya gitu. Congrats ya kalian berdua udah diterima. Tapi kalian ketika nanti mungkin beneran mengambil kesempatan itu, berarti kalian udah mempersiapkan kalian akan tinggal di sana atau dan lain sebagainya, atau orang tua bener-bener full support kalian dan akan ikut ke sana juga gitu atau gimana? Kalau di sana kan pasti ada asramanya, nanti katanya di situ dulu karena biar belajar socialize dulu kan. Terus kayaknya nggak ikut ke sana juga deh, orang tuanya bakalan stay di sini aja. Oh gitu. Kalau dari Andika? Saya di minggu pertama sana dan habis itu mereka akan balik. Ya berarti kalian benar-benar dilatih atau di challenge untuk jadi mandiri juga ya. Jujur deg-degan gak sih untuk tinggal di negara asing gitu, bukan di negara sendiri yang kalian baru pertama kali mungkin tinggal yang jauh dari orang tua juga gitu. Gimana sih mungkin perasaan kalian kan udah diterima nih ya, tinggal mungkin masih ada nunggu tes dan kamu juga kalau salah masih nunggu dari beasiswa Garuda ya. Betul. Kira-kira itu pengumumannya kapan kalau boleh tahu? Seingat saya. Oh April. Oke. Semoga bisa dapat beasiswanya ya. Digunakan juga gitu. Nah, karena tadi juga udah ada prepare-nya yang matang gitu ya. Kalian berarti udah prepare juga, apakah udah kayak mau mempersiapkan bakal tinggalnya di daerah mana atau mungkin udah nge-reach atau cari-cari biaya hidup di sana gimana atau gimana? Atau masih belum sejauh itu kalian? Tinggal di mana kan tadi di samanya gitu. Kalau biaya hidupnya kayak udah nggak terlalu kaget soalnya kan lama di situ. Cuma tapi tetap deg-degan soalnya sendiri yang sekarang. Oke. Tapi kamu punya saudara kah di Malaysia atau kerabat gitu? Oh nggak ada. Teman paling. Oh teman ada ya. Kalau dari Andika sendiri gimana? Kalau saya lebih bakal makanya beasiswa dan dia itu akan lebih biaya kehidupan. Jadi untuk saya bakal nanti stay-nya bakal di kampusnya dia kan ada asramanya, nanti saya bakal stay di situ. Tapi emang sih deg-degan dia karena emang harus mandiri semuanya kan. Jadi emang harus siapkan dari sekarang. Ya betul. Kebayang juga sih gimana kalian deg-degannya bakal berpisah sama orang tua dan juga mungkin teman-teman yang udah akrab gitu di sini atau mungkin teman-teman yang lain yang deket-deket aja tuh gimana. Tapi itulah namanya juga kesempatan yang harus diambil dan cita-cita itu harus digapai setinggi mungkin, betul? Oke, beranjak nih dari tadi kita udah ngomongin prestasi yang udah kalian dapetin gitu ya. Kira-kira apa sih rencana kalian nih setelah lulus? Of course kan kalian bakal berkuliah di sana gitu ya. Maksudnya lebih kepada kayak apa yang bakal kalian lakuin mungkin dari 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu. Ada nggak bayangan di pikiran kalian mau jadi apa atau nanti kalian mau lakuin apa gitu?
kalau misalnya yang abis lulus SMA paling kan nanti kuliah, tapi selama itu nanti pasti join organisasi, terus nanti magang-magang juga biar nambah-nambah uang jajan. Terus nanti kalau udah lulus nanti paling nyari kerja dulu, apply. Tuh. Tapi ada nggak misalnya kayak dari sini aku pengen bikin apa atau aku pengen cita-citaku sebagai ini bisa apa kayak gitu? Kalau Dari kamu. cita-citanya mah dari dulu, dari kecil banget pengennya jadi businesswoman, tapi Oke. kayaknya kalau fresh graduate susah, jadi pelan-pelan. Oke, makanya kamu ngambilnya Business Administration. Berarti emang sesuai sama jalan cita-cita kamu ya. Keren banget. Kemudian sekali lagi aku gak bakal berhenti amazed sama kalian berdua. Kalau dari Andika gimana? Ya pasti kan saat kuliah saya sih bakal organisasi sama juga. Walaupun saya ditutupi sama bisnis, tapi kayaknya saya bakal masih magang untuk mendapat Oke. juga job experience. Betul, betul, betul. Dan untuk habis lulus dari kuliah, saya itu kalau saya sih pengennya jadinya itu bisa jadi researcher Wow. atau enggak juga bisa jadi guru atau dosen. Oke. Keren, keren. Berarti kalau jadi guru atau dosen mungkin kamu harus lanjut lagi nggak sih S2 atau gimana di sana? Dan jadi guru dari yang saya lihat itu di Kanada dia S1 sudah mencukupi. Oke. Tapi kalau untuk saya pengen jadi dosen, saya nanti harus ke S2. Oke, berarti kamu udah ada prepare juga mau lanjut S2 juga di sana atau gimana? S2 Oh, belum. masih Oke, S1. oke. Oke. Tapi kalian udah punya visi misi ke depannya seperti apa ya? Kira-kira nanti setelah kalian lulus SMA, berkuliah, lalu ketika di kuliah seperti apa dan ketika lulus kuliah seperti apa? Nah, boleh dong. Di sini kan pasti juga banyak ya teman-teman yang juga pengen bisa bersekolah atau berkuliah ke luar negeri nih. Pasti, tapi ada aja gitu hambatan atau rintangan yang mereka hadapi, terutama di bagian mental gitu kayak I'm not ready atau aku belum siap, aku belum yakin apakah aku enough untuk daftar atau gimana. Boleh dong kasih tips untuk teman-teman yang mungkin masih ngerasa ragu atau masih ngerasa dirinya belum cukup tapi pengen gitu seperti kalian kuliah di luar negeri. Kayaknya sebenarnya kalau misalnya takut karena ngerasa you're not enough or apa, coba dulu aja, karena kan nggak akan tahu kalau belum dicoba. Jadi kalau ada opportunity-nya ambil aja. Terus kalau takut kayak karena jauh, karena apa, itu kayaknya worth it, karena nanti kalau udah lulus jadi ada experience dan jadi gampang kalau nyari kerja. Kalau dari Andika? Saya kalau enough, menurut saya itu kalau bisa, kalau ada waktunya, itu kamu bikin lebih bagus dia, prepare more, make it better gitu. Dan kalau menurut kamu cuman takut nggak bakal keterima atau gimana, menurut saya itu apply aja. Karena jujur saya apply ke Universitas Toronto, saya juga agak gugup, takut kayak ini kayaknya mungkin kurang di sini, kurang di sana. Tapi saya apply aja karena siapa tahu di accept, dan alhamdulillah di accept. Oke, berarti emang kita nggak boleh merasa takut atau terlalu overthinking sama apa yang belum terjadi, betul gak sih? Harusnya kayak ya udah face the fear aja gitu. Walaupun emang nanti ternyata nggak diterima, bisa dicoba lagi, ataupun ya kalau misalnya ternyata diterima ya alhamdulillah, seperti teman-teman ini gitu ya. Nah, jangan lupa ya teman-teman Bosniti, kalian juga harus berani dan untuk menghadapi kayak kalian itu sebetulnya emang udah keren loh gitu kan. Kalian tuh udah merasa udah cukup gitu, dan gak perlu perfect gak sih untuk jadi seseorang yang emang ya udah, karena kita juga manusia punya banyak kekurangan, jadi nggak usah merasa takut gitu ya. Oke, mungkin terakhir ya, pesan untuk adik-adik nih yang masih bersekolah di Boswa Binaya. Ini kan kita ada berbagai jenjang ya, dari TK, SD, dan SMP. Gimana biar apa ya, kesan-pesan atau misalnya pesan-pesan dari kalian yang masih merasa kayak dalam tanda kutip biasa aja atau nggak spesial, maksudnya kayak belum punya bakat atau keunikan, tapi pengen juga punya mimpi yang besar kayak yang kalian ceritakan. Boleh dikasih kesan-pesannya? Sama mimpinya tuh kayak mau sekolah di luar negeri atau lanjut di luar negeri, terus mau ikut-ikut event-event yang kayak itu, sebenarnya jangan takut, soalnya kan ini juga nge-gain experience, terus harus positive thinking terus, karena dari awal aku selalu positive thinking bakalan keterima, jadinya jadi kayak langsung enak gitu loh, jadi nggak ada takut-takutnya. Terus paling kalau yang udah SMA apalagi jangan terlalu main-main banget pas kelas 10-nya, soalnya nilainya nanti pas kelas 12 kepake banget. Udah itu aja.
Berarti harus dari sekarang harus di-prepare dan harus serius ya. Kalau dari Andika? Kalau dari saya, kalau emang kamu masih biasa, itu emang kamu harus maksakan diri kamu sendiri untuk lebih bagus. Karena emang dulu saya pas SD saya ngerasa juga, aduh saya kayaknya ini biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Tapi saya itu emang karena saya ngeliat itu, saya mulai maksa diri saya sendiri untuk lebih banyak belajar dan untuk lebih maju. Jadi emang kamu itu harus maksain diri sendiri. Oke, karena ada kata-kata juga yang bisa karena terbiasa juga karena dipaksa gitu ya. Oke. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak soal prestasi teman-teman dan mungkin masih banyak lagi prestasi yang belum aku sebutkan yang mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi gitu ya. Dan kalian juga lagi menjalankan ujian kan ya sampai besok? Minggu depan. Oh, oke. Cukup lama juga ya berarti ya. Berarti selama 2 minggu ya? Minggu ini dan minggu depan? Ya. Semoga hasilnya yang terbaik ya teman-teman Bos Niti, juga doakan semoga teman-teman dari SMA Bos Wabina ini mendapatkan hasil yang memuaskan. Semoga hasil tes IELTS-nya bagus dan semoga terima di beasiswa Garuda-nya. Amin. Oke, aku mau ngucapin thank you sebelumnya buat teman-teman yang udah nyempatin waktunya dan juga teman-teman Bos Niti yang sudah menonton. Semoga tayangan ini bisa memotivasi teman-teman untuk terus berprestasi dan juga menjadi yang lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.